Pepohonan yang megah dan bunga yang berwarna-warni perlu dikesampingkan sejenak karena pahlawan tanpa tanda jasa di dunia tumbuhan telah muncul dari bayang-bayang. Lumut, karpet hijau yang rendah hati di alam ini tidak bisa dianggap remeh. Dalam sebuah studi baru, para ilmuwan akhirnya memecahkan kode lumut dan mengungkapkan betapa pentingnya keajaiban tumbuhan kecil ini bagi ekosistem di seluruh dunia. Para peneliti menjelajahi lebih dari 100 lokasi di 8 ekosistem yang berbeda dalam sebuah ekspedisi berburu lumut yang akan membuat Indiana Jones iri. Temuan mereka mengungkapkan lumut mencakup 9,4 juta kilometer persegi yang menakjubkan yang setara dengan luasnya Kanada. Hah? Jadi, apa yang membuat lumut ini begitu unik? Pertama-tama, lumut tidak memiliki sistem pipa air yang mewah seperti yang dimiliki oleh tanaman pada umumnya. Sebaliknya, lumut-lumut cerdik ini bertahan hidup dengan cara menghirup air dari atmosfer. Bayangkan lumut sebagai spons kecil penyerap air di alam. Beberapa lumut, terutama yang ditemukan di daerah kering di Australia, telah menguasai seni bertahan hidup. Ketika keadaan menjadi sulit dan air menjadi langka, lumut ini tidak mati seperti tanaman lainnya. Sebaliknya, lumut-lumut ini meringkuk menjadi bola yang rapat, memasuki kondisi mati suri. Lumut beralih ke keadaan ini mirip dengan hibernasi. Para ilmuwan bahkan telah mempelajari lumut yang telah membeku dalam paket selama 1 abad. Mereka memberikan percikan air pada lumut dan voila, lumut-lumut itu hidup kembali menentang hukum pembusukan tumbuhan. Tapi bagaimana dengan dampaknya terhadap lingkungan? Mungkin kamu penasaran, pahlawan super hijau ini memainkan peran penting dalam siklus nutrisi, memberikan elemen-elemen seperti nitrogen, fosfor, dan bahan organik. Tanah yang berlumut dibandingkan dengan tanah yang tidak berlumut dalam penelitian ini, anggap saja tanah berlumut jauh lebih baik. Tanah berlumut sangat efisien dalam menyulap nutrisi dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, sebuah elemen yang dapat menyebabkan masalah ketika membebani atmosfer kita. Tapi inilah kelebihan lumut. Lumut juga sangat bagus dalam menjaga patogen yang mengganggu. Para ilmuwan menemukan area dengan lumut memiliki lebih sedikit potensi penyakit tanaman yang bersembunyi di dalam tanah. Sekarang, yuk kita bahas tentang keterampilan lanskap lumut. Tanaman berakar kusut ini adalah insinyur tanah alami yang menyatukan semuanya seperti kru konstruksi hijau. Akarnya yang dangkal menciptakan permukaan yang stabil bagi beragam kehidupan tanaman untuk tumbuh subur, membuka jalan bagi ekosistem yang kompleks untuk berkembang. Ketika datang ke tempat-tempat di mana pohon-pohon takut untuk melangkah seperti gurun dan tundra, lumut melangkah maju. Organisme yang tangguh ini mendominasi lingkungan yang menantang ini, menyediakan keanekaragaman hayati yang sangat dibutuhkan dan kehidupan yang tidak berani dijamah oleh pepohonan. Lumut dengan kepadatan tinggi menciptakan tikar dan rumput subur yang berkontribusi pada kekayaan tanah dan ekosistem di wilayah yang tampaknya tidak ramah ini. Ada satu trik terakhir yang dimiliki oleh lumut. Setelah gangguan besar seperti letusan gunung berapi yang membuat tanah menjadi tandus dan sunyi, coba tebak siapa yang pertama kali muncul kembali? Bersama dengan cyanobacteria yang tangguh dan ganggang, lumut dengan cepat menjajah bentang alam yang tidak beruntung itu dan memulai proses regenerasi. Sebagian lumut juga merupakan pahlawan super yang sangat hebat dalam hal cahaya. Hal ini karena lumut dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi cahaya redup. Lumut ini bahkan berani tumbuh di dalam gua. Satu spesies lumut tertentu dijuluki sebagai emas naga. Lumut ini tahu caranya tampil. Dia bersinar terang dalam warna hijau zamrud yang memukau. Bagaimana lumut ini bisa begitu bercahaya? Mungkin kamu bertanya-tanya. Pertama, ada yang disebut dengan protonema. Ini adalah struktur seperti benang menakjubkan yang tumbuh dari spora lumut. Di dalam keajaiban kecil ini, sel-sel khusus berkumpul seperti tim lumut yang berkelompok, memastikan mereka menyerap setiap cahaya yang tersedia. Dan jika itu belum cukup, beberapa sel berbentuk lensa juga ikut berpartisipasi, memberikan sedikit fokus pada cahaya.
Lihat, mereka bersinar. Ketika cahaya memantul, itu akan menciptakan cahaya hijau yang memukau. Ini seperti pertunjukan cahaya pribadimu sendiri milik semesta. Sungguh luar biasa, beberapa orang di Jepang memutuskan untuk membuat monumen alam yang didedikasikan untuk tanaman ini. Lumut tidak hanya ada untuk membuat gua terlihat ajaib, lumut juga merupakan rumah yang bagus untuk beberapa makhluk yang sangat keren. Contohnya kura-kura tutul di Ontario, Kanada, saat musim dingin melanda dengan kemarahannya yang membekukan serta suhu turun ke titik terendah, kura-kura ini bersembunyi di bawah sejenis lumut yang disebut sphagnum. Kamu tidak harus melakukan perjalanan ke Kanada untuk melihat lumut-lumut yang menakjubkan ini beraksi. Kamu juga bisa menemukannya di Inggris. Lumut sphagnum seperti karpet spons menutupi tanah padang rumput dan rawa-rawa. Satu studi yang berfokus pada evolusi tanaman juga mengklaim lumut adalah tanaman pertama di bumi. Setidaknya secara teknis, dahulu kala bumi adalah planet gersang dan gundul tanpa ada tanda-tanda tumbuhan hijau subur yang biasa kita lihat. Tidak ada semak belukar, tidak ada pohon, bahkan tidak ada sedikit pun rumput untuk memecah kebosanan. Awalnya para ilmuwan mengira tanaman pertama yang menjelajah ke daratan dari perairan bumi adalah tanaman-tanaman sederhana. Tapi penelitian ini membalikan dugaan tersebut. Ternyata para perintis awal itu jauh dari kata sederhana, mereka sebenarnya cukup kompleks. Ternyata di tengah-tengah hamparan tandus, tanaman-tanaman menakjubkan ini, yaitu lumut, lumut tanduk, dan lumut hati, muncul sebagai perintis sejati kehidupan tanaman di darat. Oke, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi, tunggu. Bukankah lumut hati adalah makhluk berlendir dan licin yang kutemukan di kebun setelah hujan badai? Ya, memang benar. Tapi jangan biarkan penampilannya yang sederhana menipumu. Meskipun beberapa orang menganggap lumut sebagai gangguan dalam hal berkebun, lumut sebenarnya dapat menjadi tambahan yang fantastis untuk oasis luar ruanganmu. Bagian terbaik dari memiliki tanaman berlumut, kamu punya kendali penuh atas tampilannya. Kamu bisa menanam lumut sebagai dasar permukaan, membuatnya bertengger di langkan, atau bahkan menempelkannya pada bebatuan untuk mendapatkan suasana hutan hujan yang otentik. Kamu juga bisa membawa keajaiban lumut ke dalam ruangan dengan menanamnya di dalam wadah, terarium, atau di dinding hijau. Nah, sebelum kamu memulai petualangan menanam lumut, yuk kita bahas tentang berbagai jenis lumut yang bisa kamu gunakan. Kita punya jenis lumut yang tumbuh secara vertikal dan memiliki batang kecil yang lucu yang menyembur keluar seperti kembang api. Lumut ini sangat lembut, jadi hati-hati supaya tidak mengganggunya atau menginjaknya. Selain itu, ada juga jenis lain yang bisa kamu gunakan di rumah yang lebih mirip pakis dan menyebar lebih lebar seperti karpet yang nyaman. Jenis yang satu ini bisa menghadapi lalu lintas pejalan kaki ringan dan gangguan dari luar. Kenapa memilih lumut daripada jenis tanaman lainnya? Pertama, karena perawatannya mudah. Ucapkan selamat tinggal pada waktu berjam-jam yang dihabiskan untuk menyiram dan merawat tamanmu. Lumut dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa air, dan bahkan jika mengering, lumut biasanya akan tumbuh kembali dengan sendirinya. Tidak seperti tanaman lain yang menghabiskan banyak air dan mengandalkan pupuk, lumut hanya membutuhkan sedikit air dan tidak membutuhkan bahan kimia untuk tumbuh subur. Jadi kamu tidak hanya akan menghemat air, tapi juga mencegah zat berbahaya merembes ke dalam tanah dan mendatangkan malapetaka bagi alam. Lumut juga merupakan pembersih udara alami. Ketika kamu menanam lumut di dalam ruangan, lumut berfungsi sebagai sistem penyaringan biologis. Lumut menyerap partikel-partikel jahat, mengubahnya menjadi udara bersih dan melepaskannya kembali ke dalam ruanganmu. Setelah yakin akan keajaiban lumut, yuk kita bahas tentang waktu. Momen terbaik untuk menanam lumut adalah pada awal musim semi. Saat itulah sinar matahari jatuh pada sudut yang lebih rendah dan tanah masih lembab dari hujan dan salju musim dingin. Untuk pertumbuhan lumut di dalam ruangan, pilihan ada di tanganmu. Pastikan saja untuk memberikan lumutmu beberapa akses ke sinar matahari dan air, dan perhatikan suhu di ruanganmu. Ini mungkin sedikit rumit, tergantung di mana rumahmu berada atau seberapa banyak sinar matahari yang tersedia. Tapi jangan khawatir, dengan sedikit perencanaan dan usaha, kamu bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan sempurna bagi lumut di dalam ruanganmu untuk tumbuh subur.
Jangan lupakan dunia terarium yang indah. Kalau kamu ingin membuat lanskap miniatur berlumut sendiri, terarium adalah pilihan yang tepat. Yang kamu butuhkan hanyalah wadah kaca, beberapa kerikil, sedikit arang pasir, tanah, dan tentu lumut. Terakhir, jagalah tanaman lumut dalam terariummu tetap segar dan sehat. Lumayan kan untuk menyegarkan ruanganmu?